Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa 2020 sudah sampai penghujung tahun dan bulan Desember kita sudah mulai memasukinya. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya tentu tahu kalau di bulan Desember pasti mulai ada suasana-suasana di mana di gereja kita sudah mempersiapkan acara latihan-latihan, paduan suara, latihan drama dan sebagainya. Mungkin di rumah juga pohon Natal sudah terpasang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bulan ini adalah bulan sukacita kita. Bulan di mana kita kembali mengenang kelahiran Kristus, yaitu Natal. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya juga ingat dan tahu 9 bulan sudah pandemi COVID-19 belum juga berlalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah sukacita Natal tetap bisa kita rasakan? Bagaimana kita bisa berkata bahwa saya bersukacita ketika saya mengalami PHK? Bagaimana saya bisa merasakan sukacita ketika omset usaha saya menurun, bahkan mungkin merugi? Bagaimana saya bisa merasakan sukacita ketika di rumah suasana semakin tegang karena persoalan perekonomian, konflik terjadi terus-menerus? Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita akan bersama-sama untuk membahasnya, bersama-sama menggali, bersama-sama merenungkan masalah ini. Topik kita malam ini adalah memaknai Natal di masa pandemi. Bersama saya sudah hadir Bapak Pendeta Surya Sudipan. Kita akan mengupas banyak hal, tentunya berdasarkan firman Tuhan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kita memaknai Natal di masa pandemi ini? Selamat malam, Muse. Ya, malam Bu Nani dan Ya. malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya, Muse? Baik, Masih makasih Bu. WFH ya? Ya, memang Ya, banyak itu. pandemi ini entah kapan berlalu ya. Kalau badai pasti berlalu, pandemi kita tidak tahu kapan berlalu. Nah, Muse, saya ingin memulai bincang-bincang kita malam ini dengan esensi mengenai Natal. Ya, Sebenarnya Natal itu apa sih yang kita rayakan, Muse? Ini pertanyaan mungkin klise ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap tahun juga kita pasti bertanya apa makna Natal. Tetapi malam ini tidak ada salahnya ketika kita boleh kembali mengenang kelahiran Kristus, kita mencoba menggali apa sebenarnya esensi Natal. Banyak makna ya Muse ya, silakan Ya. Muse. ya, jadi Bu Nani dan Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap tahun kita merayakan Natal. Memang kalau kita baca di Alkitab, Alkitab tidak pernah menuliskan hari Natal dirayakan gitu ya. Kita merayakan itu biasanya Jumat Agung dan Paskah. Tapi kalau kita pelajari dalam sejarah kekristenan dari awal gereja, dikatakan kira-kira abad kedua orang Kristen sebenarnya sudah mulai merayakan Natal. Dan Natal itu ya kita sekarang kalau bahasa Indonesia tulis Natal itu dari bahasa Latin gitu. Kita misalnya sekolah ada namanya Dies Natalis gitu ya. Natal itu artinya kelahiran. Tapi kita semua sepakat kalau Natal artinya kelahiran Tuhan Yesus, bukan kelahiran orang lain gitu ya. Lalu kalau bahasa Inggris ada Merry Christmas. Itu adalah Merry itu ada seperti satu sukacita, bahagia, sukaria. Lalu Christmas itu Kristus datang. Jadi Kristus datang disambut kira-kira dengan penuh sukacita. Itu makna yang biasa kita tahu. Merry Christmas, kadang orang nggak tahu Merry Christmas artinya apa. Kira-kira maksudnya sebenarnya itu artinya. Nah tapi kita belajar Natal itu perlu dirayakan karena kita lihat dari awal gereja, abad kedua kira-kira orang itu sudah mulai merayakan Natal. Lalu abad keempat kira-kira dikatakan waktu zaman Kekaisaran Romawi itu Natal itu dikatakan jadi hari raya nasional waktu itu zaman kerajaan Romawi, zaman Konstantin. Abad ke-9 diperkirakan kira-kira dalam gereja sudah ada liturgi untuk Natal secara khusus. Jadi orang Kristen memang merayakan Natal dan memang perlunya Natal adalah kita perlu merayakan itu karena kita tahu dia betul-betul pernah lahir dalam dunia. Itu perlu kita merayakan Natal, cuman tanggalnya memang kita nggak tahu. Karena waktu di Alkitab tidak pernah tulis tanggalnya, kira-kira gitu ya. Oh, makanya kalau Natal diidentikan dengan perayaan Muse, makanya kita seringkali banyak aktivitas, kita mulai biasanya memikirkan, oh Natal nanti akan ada drama kah? Itu ya Muse ya. Tapi apakah hanya sebatas itu? Nah, seharusnya waktu kita ingat Natal kembali, makna utama Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, harusnya pusatnya adalah Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita merayakan Natal seperti merayakan ulang tahun bayi yang baru lahir kira-kira gitu ya, Natal itu ya. Kita kalau ada satu pesta di rumah, bayi ini mah bengong-bengong gak tahu apa-apa, dia nangis, yang sibuk orang tua dan keluarga.
Setelah semua tamu pulang, bayinya nggak rasa apa-apa juga, cuma dikasih baju bagus apa gitu kan. Nah kadang kala kita merayakan Natal seperti itu. Padahal pusatnya Natal harusnya adalah Kristusnya, bukan kemeriahannya. Tapi Musa Kira-kira, ya, Bapak Ibu saya coba membayangkan andai kata waktu Yesus lahir saat itu saya ada. Apa istimewanya bayi yang lahir waktu itu? Apa istimewanya bayi Yesus? Kan tadi Musa sampaikan bahwa ya kita seringkali merayakan Natal seperti kita merayakan bayi yang lahir. Dan bayinya sendiri tidak tahu, dia menangis ketika lahir dan kita sibuk dengan berbagai aktivitas. Tapi Musa, maksud saya begini ya, pada waktu itu Yesus lahirnya di kandang yang hina loh. Nah, ya. bagaimana itu orang-orang yang ada di sekitarnya, saya pun mungkin waktu itu kalau hidup di zaman itu saya juga nggak ngeh. Loh ini katanya raja, tapi kok lahir di kandang, siapa yang percaya seorang raja lahir di kandang? Bagaimana Musa? Emang kalau kita ngerti situasi, kalau kita waktu itu pun kalau kita tidak ngerti tentang nubuat Natal, nubuat kelahiran Juru Selamat, kita pun pasti yang nggak ngerti apa-apa ya. Jadi waktu Tuhan lahir di sebuah kandang, itu gambar kita kandang karena ada gembala datang gitu ya, di sebuah kandang di kota Bethlehem itu ya, kemungkinan di kandang karena memang nggak ada tempat di penginapan. Nah kita tahu di situ, lalu kita tahu kandang itu karena memang waktu dia lahir ditaruh di palungan. Palung itu adalah tempat minum ternak. Jadi kita tahu dia lahir di sebuah kandang. Nah kenapa dia lahir di sebuah kandang? Sebenarnya kalau Tuhan dengan kuasa Tuhan yang sempurna, Tuhan bisa aja atur lahir di mana saja kan. Di sebuah kerajaan, di tempat yang termewah di dunia bisa. Tapi ternyata dia memilih itu dan Tuhan izinkan itu karena itu jadi satu banyak tersirat lambang di balik itu. Banyak hal yang Tuhan sebenarnya tunjukkan. Salah satunya adalah kesederhanaan. Misalnya dia lahir di kandang supaya apa? Setiap orang boleh datang tidak dilarang. Bayangkan kalau di sebuah kerajaan mau datang ngantri, daftar dulu apa gitu kan. Nah tapi waktu di kandang orang Majus datang, mereka dari jauh bisa datang. Walaupun waktu itu mungkin kalau ketemu Herodes pasti dilarang ketemu misalnya. Tapi orang Majus melambangkan orang-orang yang dikatakan mungkin para raja-raja dari timur. Yang mereka paling enggak bangsawan, orang Majus. Tapi juga para gembala di Padang yang waktu itu pasti dilarang masuk kalau itu ke sebuah istana. Tapi gembala di Padang justru yang pertama kali diberitahu oleh malaikat datang bisa menyaksikan kelahiran Juru Selamat. Nah Tuhan datang itu kita tahu dia adalah Tuhan juga kalau kita harus ngerti nubuatnya memang. Karena kalau sekarang ada orang datang ngaku-ngaku sebagai Tuhan di tengah, kita di Palembang ada orang ngaku-ngaku sebagai Tuhan lahir, kita juga bingungin orang dari mana kan, kira-kira gitu kan. Nah tapi kita ngerti dia adalah Tuhan adalah karena apa? Ada nubuat yang jelas tentang dia dan Alkitab jelaskan itu sampai bertahap. Dia akan lahir dari mana, termasuk misalnya dari keturunan Daud. Lalu kemudian bahkan Alkitab berikan kotanya pun dikasih tahu. Dia akan lahir di sebuah kota namanya Bethlehem. Nah Bethlehem itu waktu itu ada dua. Ini di Bethlehem yang di Efrata dikatakannya bukan Bethlehem di tempat yang lain. Lalu di sana dia akan lahir. Nah Alkitab sudah berikan sebenarnya jauh-jauh hari. Jadi waktu dia datang harusnya kalau orang yang betul-betul mencari paling enggak akan mencari. Oh jangan-jangan ini benar yang dinubuatkan. Apalagi ada berita malaikat gitu ya, ada lagi bintang Bethlehem, sebenarnya itu banyak yang meneguhkan. Tapi Musa di Alkitab apakah ada secara eksplisit disampaikan ya mengapa Tuhan yang adalah Raja itu memilih datang ke dunia dengan cara yang seperti itu? Apakah hanya sekedar menunjukkan kesederhanaan atau apa ya Musa ya? Iya dia datang Alkitab secara eksplisit, sepertinya Alkitab lebih mencatat dia lahir di tengah kita kan, dia tinggal di tengah kita. Nah waktu itu bangsa Israel dalam situasi hidup yang memang susah. Mereka di bawah penjajahan Romawi kan. Jadi memang hidup susah. Hanya orang tertentu yang ini. Apa mungkin tadi seperti Musa sampaikan ya bahwa karena dia lahirnya di kandang maka gembala tidak sungkan untuk datang ya. Iya, Betul gembala ya? bisa datang. Lalu juga kita tahu memang dia mewakili juga waktu itu bangsa Israel memang di tengah penjajahan Romawi kan. Hidup mereka juga susah, agak ditindas gitu kan. Nah Tuhan datang di tengah mereka. Ya, jadi maksudnya bukan dengan sesuatu yang jauh, tapi mereka di tengah-tengah mereka gitu. Ya, catatan pertama Bapak Ibu Saudara sekalian indah sekali ya bahwa Tuhan memahami dan Tuhan ingin dekat dengan bahkan level terbawah sekalipun dari kita. Maka dia memilih lahir di kandang. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau dia lahir di kerajaan ya. Mungkin orang yang miskin, gembala pun tidak berani datang ke kerajaan. Nah ini makna yang indah secara umum Bapak Ibu Saudara sekalian di bulan Natal ini kita boleh diingatkan bahwa Tuhan yang sekalipun Raja, dia memilih cara yang sangat indah sekali
karena dia ingin dekat dengan siapapun kita di level terbawah sekalipun. Itu catatan pertama yang kita boleh ingat di hari ini ya. Nah, Musa, pertanyaan kedua. Tadi di awal juga Musa sudah sampaikan bahwa Merry Christmas. Merry itu adalah sesuatu yang sukacita, bahagia ya. Kelahiran yang disambut dengan sukacita dan bahagia. Artinya biasanya di bulan Natal ini adalah bulan yang marak dengan suasana sukacita. Ya, kemeriahan, Kemeriahan dan ramai, sebagainya. pesta, kira-kira Nah, gitu kan, ya, sepertinya. sepertinya. Nah, Musa, memang aktivitas sudah banyak dikurangi ya, tidak lagi drama, bahkan kita mau beribadah pun masih memikirkan apakah kita bisa melakukan ibadah secara onsite ya, dengan hadir banyak, dengan berbagai acara. Nah, Musa, kan tadi kita juga ingat bahwa 9 bulan sudah COVID-19 hadir di tengah kita. Ya, tadi saya juga sampaikan di awal, bagaimana saya bisa merasakan sukacita Natal ketika situasi saya adalah bahwa saya sedang di PHK atau suami saya atau anggota keluarga saya. Kemudian bagaimana saya bisa merasakan sukacita Natal ketika perusahaan saya merugi. Bahkan kita banyak di rumah, ibadah di rumah, tapi membuat kejenuhan dan suasana semakin tegang karena pemasukan berkurang. Bagaimana kira-kira Musa memaknai sukacita di tengah suasana seperti ini? Iya, kalau kita belajar melihat lihat tentang Tuhan yang mengasihi kita, sebenarnya momen Natal itu justru momen yang sangat indah. Karena di tengah segala kesusahan kita kembali ingat Tuhan datang mencari saya, gitu, mencari manusia yang berdosa. Tuhan datang, bahkan dia rela datang meninggalkan segala kemuliaan surgawi. Waktu Tuhan jadi manusia aja itu udah satu yang luar biasa. Itu jauh lebih besar pada cuma raja jadi rakyat. Ini Tuhan pencipta jadi ciptaan. Di tengah ciptaan yang terbatas, bahkan di tengah ciptaan pun dia ambil level yang sebetulnya hampir paling bawah dikatakan kan. Sehingga semua orang boleh datang mencari dia. Nah, kalau kita melihat makna Natal lebih luas seperti ini, kita melihat adalah apa? Waktu kita merayakan Natal kita kembali ingat Tuhan sang pencipta itu justru hadir di tengah kita. Dia ngerti kita. Nah, waktu kita merayakan Natal kita ingat kembali Tuhan pernah datang loh dalam sejarah manusia. Pernah datang ke tengah kita, bahkan karyanya nyata buat kita sampai hari ini kan ya. Kita diselamatkan gitu ya. Itu hal yang pertama kita sadari. Jadi waktu kita merayakan Natal kita kembali ingat, oh iya di tengah kesusahan saya tiap hari pusing urusan ini, urusan itu. Oh saya ingat Tuhan datang loh gitu. Tapi pernah gini datang. Musa, maaf. Kan seringkali kita kalau mau jujur ya sebagai manusia tuh kepingin respon yang langsung nyata. Tadi kan Musa sampaikan bahwa di Natal ini kita diingatkan bahwa Tuhan tuh datang loh dan sangat peduli situasi kita. Tapi saya tidak merasa ada sesuatu yang berubah gitu loh. Kesulitan saya belum teratasi, pandemi belum berlalu, saya belum dapat kerjaan lagi. Gimana saya bisa merasakan, ya Tuhan datang oke, saya aminkan gitu kan. Tapi saya tidak merasakan dampak itu terasa dalam hidup saya secara real. Nah yang bisa merubah kita adalah cara pandang. Jadi waktu misalnya sekarang gini, katakan saya tidak mengenal Tuhan. Sekarang setengah situasi pandemi, masa depan saya suram dong kan. Apa yang saya bisa pegang? Tapi kalau saya punya pandangan, saya sudah kenal Tuhan, Tuhan sudah datang, dan Tuhan mengasihi saya cara lihatnya beda. Adalah apa? Nanti kita akan lihat lebih maju mungkin ya. Kita lihatnya adalah Tuhan sudah hadir, Tuhan mengasihi saya. Hidup saya jadi berarti kan. Lalu kemudian waktu kita mengenal Tuhan, firman Tuhan ajarkan kita masa depan kita itu penuh dengan harapan. Hidup kita ada aman di dalam tangan Tuhan. Jadi masa depan yang suram pun sepertinya kita nggak sendiri, kita tahu ada Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai kita. Kemarin hari Minggu firman Tuhan sudah ingatkan kita tentang Immanuel, Allah beserta kita. Nah kalau beserta kita, susah kayak apapun kan beda menjalaninya kan. Sekarang saya nggak jalani sendiri, ada Tuhan bersama saya. Bahkan waktu Tuhan bersama saya tahu ujungnya juga. Di dalam Tuhan, masa depan kita penuh dengan harapan. Karena kita tahu Tuhan tuh bekerja, menjalankan kebaikan buat kita. Tuhan campur tangan, bahkan ujungnya paling ujung pun kita tahu kita sama Tuhan selamanya kan. Karena saya pernah ngobrol ya beberapa waktu kemarin dengan seorang teman, ya dia mengalami kesulitan juga ya. Dia omset usahanya turun dan sebagainya. Jadi waktu ngobrol-ngobrol dia bilang gini, iya ya ini kita sebentar lagi merayakan Natal. Tapi saya justru ketika saya memikirkan masalah saya malah jadi ingatnya tuh peristiwa ketika Yesus disalib dia ngomong. Kemudian itu teriakan Tuhan Yesus di saat-saat terakhirnya, Eloi, Eloi lama sabatani. Kan itu kan artinya Tuhan, Tuhan di mana engkau. Jadi
setiap orang yang merasakan kesulitan yang seperti sekarang ini, Muse, kadang-kadang merasa seperti ditinggalkan Tuhan gitu loh. Iya. Nah, berarti yang harus dibenahin adalah cara pandangnya ya, Muse ya. Iya, waktu kita melihat Natal itu, ya tadi kembali emang ya, saya ingat lagi, kembali ke fokus. Waktu kita merayakan Natal yang kita cari adalah fokus kita adalah apa? Tuhan Yesus lahir untuk saya kan gitu ya. Itu yang paling penting kan. Kalau kita tahu Tuhan Yesus lahir buat saya, kita baru kemudian memikirkan dia lahir untuk apa untuk saya? Oh, dia mati untuk menebus dosa saya. Atau Berarti ya, fokusnya adalah Tuhannya, bukan bukan di mana dia. Kalau datang dan taunya di kandang memang nggak nyaman gitu ya, maksudnya ya, konkretnya ya. Jadi fokusnya ke Tuhannya dan bukan suasananya begitu ya. ya, Tuhan yang datang Yang untuk Tuhan saya datang, oke. gitu. Jadi bukan kemeriahannya, bukan saya dapat apa, aduh Natal rasanya apa ya gitu. Nah, waktu kita tahu dia datang untuk saya, untuk kita, kan waktu kita mengingat Natal kembali, kita kembali ingat, oh iya dia datang untuk saya. Nah, tinggal kita meresponnya kan seberapa dalam ya. Dia datang untuk saya, apakah saya menyambut dia? Kan ada orang sampai hari ini tetap tidak mau menyambut kan. Natal, Natal, pesta, pesta, Natal, kemeriahan, tapi dia nggak pernah merasa itu bersinggungan. Ya, Paling ikut fokusnya cuma pestanya aja, aktivitas ya. senang-senang aja. Orang dagang untung lah lagi Natal misalnya gitu ya. Tapi dia nggak pernah merasakan itu untuk saya kan. Tuhan tuh datang untuk saya gitu. Lalu untuk saya untuk apa? Ternyata dia untuk menebus dosa. Kayak tadi kan sampai ya ibu bilang nanti kita ingat lagi dia pernah disalibkan. Ya jangan ingat Eloi-Eloinya aja gitu, tapi ingatnya juga itu disalib untuk menanggung dosa kita kan. Tapi kemudian dia bangkit. Nah, yang mungkin yang paling bermakna buat kita hari ini di tengah situasi pandemi adalah dia datang itu sebagai Allah Immanuel yang hari Minggu baru dikhotbahkan oleh Pendeta Chandra. Mungkin saya bacakan lagi ya ayatnya ya, kalau enggak ya. Bapak Ibu, saya ajak kita baca dulu satu bagian firman Tuhan, boleh ingatkan kita kembali. Karena ini makna Natal yang sangat, bagi saya sangat menolong kita untuk mengerti di situasi pandemi ini. Justru Natal itu memberikan kita sangat kekuatan, penghiburan, bahkan pengharapan, bukan mimpi gitu ya. Tapi sungguh-sungguh real, bahwa Natal itu justru membuat kita kuat kembali di tengah situasi yang seberat apapun juga. Saya bacakan dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai ke 23. Ini adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus waktu itu. Dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Jadi waktu sebelum Tuhan Yesus lahir dikatakan dalam mimpi, dikatakan kepada Yusuf, dikatakan anak yang sedang dikandung Maria ini, dikatakan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, menyelamatkan manusia berdosa, tapi juga dikatakan dia akan disebut sebagai Immanuel. Dikatakan orang menamakan dia Immanuel berarti Allah menyertai kita. Ini, nah kalau Bapak Ibu kita baca firman Tuhan di Injil Matius, kita akan melihat satu hal yang luar biasa adalah ini. Sebelum dia lahir dikatakan dia disebut Immanuel. Nah setelah dia lahir bagaimana kehidupan dia? Dia sungguh-sungguh adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia bersama dengan umatnya di tengah segala kesusahan umatnya. Dan yang sangat luar biasa adalah waktu Tuhan mau naik ke surga. Setelah Tuhan disalibkan, dia bangkit, lalu kemudian dia naik ke surga. Waktu dia mau naik ke surga, dia memberikan satu pesan dan Matius mencatatnya dengan luar biasa di Matius pasal 28 ayat yang terakhir. Matius 28 ayat yang terakhir, ayat 20 dikatakan, bagian yang paling akhir, kalimat terakhir, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku beserta kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi sang juru selamat ini, Mesias atau Tuhan Yesus dikatakan disebut Immanuel ini, dia akan disebut Immanuel. Tapi kan kita belum lihat waktu itu misalnya Matius katakan. Tapi di akhir dia, akhir hidup Tuhan di dunia sebelum dia naik ke surga dikatakan, akulah Immanuel itu. Aku menyertai kamu, Allah beserta kamu, dikatakan Allah beserta kita dan dia mengatakan aku beserta kamu senantiasa. Jadi bukan hanya satu masa, tapi senantiasa sampai akhir zaman. Termasuk berarti sekarang belum akhir zaman kan ya. Situasi pandemi tetap kita lalui. Segala kesusahan kita, dikatakan aku menyertai kamu senantiasa. Termasuk dalam kesusahan kita hari ini. Berarti Tuhan menyertai kita. Oke, berarti Muse kalau saya boleh memaknai yang Muse sampaikan begini ya.
taruhlah kita sekarang sedang bergelut dengan segala situasi yang sulit bagi masing-masing kita di masa pandemi ya Musa. Nah tadi Musa katakan bahwa kuncinya adalah kita meyakini Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah seringkali mungkin kita berkata memang saya sudah tahu Immanuel Allah beserta saya. Masalah saya belum juga berlalu ketika saya meyakini Immanuel itu gitu loh. Nah persoalannya berarti tadi kata Musa adalah pada fokus kita ya Musa ya, cara pandang dan fokus. Iya. Cara pandang. Kalau Ya, kita fokus sama Tuhan, kita percayakan Tuhan mengasihi kita. Jadi waktu kita susah, kalau hari ini sepertinya Tuhan belum tolong, apakah berarti Tuhan nggak peduli? Kan kalau gitu. ya Musa, kalau saya boleh sedikit flashback yang ke awal tadi ya, mengapa Yesus memilih di kandang, lahir di kandang. Itu sebenarnya juga sebuah dobrakan dari cara berpikir dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dunia sering berpikir bahwa seorang raja harus lahir di istana yang indah, di singgasana lah kira-kira seperti itu. Tapi ternyata Tuhan datang ke dunia, sekalipun dia raja, dia tidak memilih tempat yang indah. Nah cara berpikir kita harus waspadai, ya bahwa kita tidak lagi berpikir secara duniawi, bahwa maksudnya bahwa ikut Tuhan itu pasti enak atau dijamin nyaman dan sebagainya. Tetapi Tuhan memberikan makna dan kenyataan bahwa memang dunia sangat tidak baik gitu ya Mas ya. Dunia, Alkitab katakan sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia itu dikutuk oleh dosa. Ya. Kita menanggung akibat dosa sehingga dunia itu tidak sempurna ya, banyak masalah ya. Ada penyakit, ada kesusahan, ada penderitaan, ada orang jahat gitu kira-kira. Berarti dimulai dengan dosa. Berdamai menerima apa yang terjadi, terus percaya bahwa semuanya ini tidak luput dari kontrol Tuhan gitu ya Musa. Ya di tengah dunia yang seperti ini justru Tuhan datang karena dia mengasihi kita. Supaya di tengah situasi seperti ini kita nggak hancur. Tapi kita diselamatkan, di tengah situasi ini juga kita bisa tetap jalani hidup kita dengan anugerah Tuhan kan. Nah tadi dikatakan makna Natal satu yang sangat indah adalah dia bukan datang bukan hanya menyelamatkan kita, itu pun sudah sangat ajaib sekali. Tapi juga dia menyertai kita sampai akhir zaman. Karena dia ingin kita tetap di dunia kan, gak langsung percaya Tuhan langsung ke surga. Nanti kalau gitu siapa yang tertinggal gitu ya. Tapi Tuhan kan kasih kita kesempatan di dunia mengalami penyertaan Tuhan, kita jadi berkat juga buat orang lain supaya orang lain pun bisa mengenal Tuhan Yesus juga. Berarti kita masih bisa mengatakan bahwa saya tetap bisa bersukacita ya sekalipun pandemi. Seharusnya bisa, karena saya jalani hidup bersama dengan Tuhan, ada Tuhan bersama saya kan. Dalam segala susah saya, semua manusia bisa susah kan, ngalami kesusahan masing-masing, cuman waktunya beda-beda aja kali kan ya. Ada masa-masa susah kok. Orang yang kelihatan luarnya oke juga dalamnya seringkali juga nggak oke juga, banyak pergumulan pribadi kan, nggak bisa tidur, bergumul sendiri. Semua manusia ada susahnya kan. Catatan kedua Bapak Ibu bahwa dasar sukacita, kita tetap bisa bersukacita, merasakan sukacita Natal sekalipun pandemi. Kenapa? Karena kita boleh kembali diingatkan apa yang menjadi dasar sebuah sukacita. Dasar sukacita bukan keadaan yang nyaman di luar diri kita ya Musa ya. Tetapi dasar sukacita yang sejati adalah pemahaman kita bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Begitu ya Musa ya? Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Nah Musa ada sebagai penutup, Musa ada tips atau pesan khusus yang bisa menguatkan kita sekarang? Ya, silakan. Ya Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita di tengah situasi pandemi saat ini, kita sebenarnya merayakan Natal. Memang Natal itu bukan harus perayaan dalam arti kemeriahannya, tapi dalam pemaknaannya. Kita kembali memperingati Natal, kita ingat kembali Tuhan yang datang untuk kita karena dia mengasihi kita. Bisa aja Tuhan tidak datang, kalau Tuhan tidak datang hidup kita susah sekali. Tapi karena dia datang, dia menyelamatkan kita, itu anugerah yang luar biasa. Tapi di tengah situasi pandemi saat ini, kita juga ingat juga dia datang bukan hanya menyelamatkan, tapi juga dia katakan aku datang menyelamatkan kamu dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sehingga di tengah pergumulan kita, ketakutan kita akan hari esok, kita tetap ingat setiap hari yang kita jalani, ingatlah ada Tuhan bersama kita. Kalau hari ini kita belum mengenal Tuhan, ya kita hidup sendirian. Tapi kita sekarang sudah mengenal Tuhan Yesus, dia sudah datang buat kita menyelamatkan kita, dia jadi juru selamat kita. Kita ingat juga, dia bukan hanya menyelamatkan kita, dia juga menyertai kita. Sehingga Bapak Ibu kita boleh dengan berani menghadapi setiap hari dalam pergumulan kita. Mungkin kesusahan ada, air mata ada, beban yang berat. Tapi dalam pergumulan kita selalu ingat, tiap hari saya jalani bersama dengan Tuhan. Berdoalah setiap hari, Tuhan
pimpin hidup saya hari ini. Ada beban berat, ada kesusahan, tapi Engkau menyertai saya. Tuhan bisa kasih kita hikmat, kasih kekuatan, kasih jalan keluar, pertolongan, bahkan di masa tertentu kadang-kala Tuhan dengan cara yang ajaib menunjukkan kebaikannya bahwa dia memang selalu menyertai kita. Nah, sebagai penutup saya ceritakan satu kisah sederhana tentang Natal, bagaimana Tuhan itu hadir. Ada satu cerita nyata tahun 94, ada seorang bernama Sherlyn Morrison, dia pernah menceritakan satu kisah kehidupan dia. Dia hidup dari satu keluarga yang sederhana, dia menceritakan dalam keluarganya, Natal tahun itu adalah Natal yang paling sulit yang dia pernah jalani. Suaminya bekerja, waktu itu dalam pekerjaan suaminya, usahanya lagi susah sekali, sampai dikatakan waktu mobilnya rusak aja, dia nggak punya uang untuk memperbaiki mobil kendaraan mereka. Mereka waktu itu kemana-mana kan perlu mobil. Lalu kemudian dalam kesusahan mereka dikatakan anak yang pertama sudah kerja, gaji pertama anak itu sampai dikatakan untuk keluarga, dukung keluarga. Karena keluarga memang lagi susah. Nah dikatakan Ibu Sherlyn ini dia diceritakan dia sebagai seorang istri, dia merasakan beban itu. Dia ceritakan suami saya begini, anak yang masih belum lagi yang lebih kecil, masih remaja, masih kecil bagaimana. Tapi dikatakan mereka jalani hidup seperti itu, jalan itu. Nah hari itu adalah malam Natal. Mereka mau merayakan Natal di gereja, ikut ibadah malam Natal gitu ya. Akhirnya mereka ke gereja, malam itu sebelum berangkat si anak masih bilang, anak yang remaja, "Mah tahun ini kayaknya nggak ada coklat, minum coklat gitu ya. Kayaknya kita nggak ada coklat ya hari ini, tahun ini ya, minuman coklat," kira-kira gitu. Mamanya bilang, "Iya tahun depan nak," katanya. Lalu mereka ke gereja, ikut ibadah Natal. Waktu ibadah Natal, ya semua orang ingat merayakan Juru Selamat hadir gitu ya. Ya semua ya belajarlah menerima kan, ini kita merayakan Natal dengan sukacita. Waktu pulang, dikatakan waktu pulang si ibu ini cerita, waktu pulang ketemu satu pembimbing daripada anaknya. Dia mau pulang sebentar katanya. Lalu si orang ini keluarin satu kotak kecil kasih, ini selamat Natal ya katanya. Terus mereka pulang. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu mereka pulang, mereka buka, bingkisan kecil itu isinya itu, coklat instan. Jadi malam itu mereka bisa minum coklat instan lagi. Dan mereka katakan setiap tahun kayak merayakan malam Natal itu kita nggak punya apa-apa, kita hanya merayakan melalui minum coklat instan. Ternyata tahun itu Tuhan kasih juga dengan cara yang mereka nggak pernah duga gitu. Nah dari situ kita bisa melihat adalah apa? Tuhan menyertai kita. Teman yang memberikan itu dalam penyertaan Tuhan dia bisa tergerak memberikan coklat, ya mungkin hal kecil, selamat Natal hanya satu coklat instan, satu kotak kecil. Tapi keluarga ini menerimanya, Tuhan hadir. Ternyata apa? Tuhan tahu kebutuhan mereka saat itu dan Tuhan selalu ingat kembali, Natal ini kamu ingat kembali bahwa Tuhan menyertai kamu. Buktinya yaitu melalui hal yang sederhana. Jadi Bapak Ibu di tengah Natal kita mungkin kita punya pergumulan yang berbeda, tapi biarlah kita boleh ingat Tuhan punya caranya menunjukkan bahwa dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Jadi di tengah pergumulan pandemi saat ini juga kita merayakan Natal kembali kita ingat. Kita bersyukur, kita nggak sendiri. Tuhan selalu ingat kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, indah sekali apa yang boleh Musa bagikan. Apapun pergumulan kita tetap masih bisa bersuka cita di bulan Natal ini. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu catatan penting yang boleh kita simpulkan ya bahwa sukacita Natal tidak tergantung kepada suasana hati kita atau suasana apapun di luar kita. Yang penting apa yang menjadi fokus kita. Kalau fokus kita masih pada diri sendiri dan segala suasana yang tidak enak, maka kita tidak bisa merasakan sukacita. Tetapi kalau fokus kita kepada penyertaan Tuhan, maka kita tetap bisa bersukacita. Bahkan kita bersyukur. Ketika kita merasa tidak enak, kita boleh merasakan bahwa kita punya Tuhan. Itu kekuatan satu-satunya. Musa, saya rindu dan saya yakin juga Bapak Ibu yang di rumah rindu untuk memiliki kepekaan akan penyertaan Tuhan itu. Dan di akhir perbincangan kita Musa, kami rindu Musa mendoakan kami semuanya, Bapak Ibu yang di rumah dengan segala pergumulannya, agar kita boleh sungguh-sungguh dapat merasakan Immanuel itu. Silakan Musa, kita boleh berdoa bersama. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang ajaib, di mana dalam anugerah Tuhan yang sempurna, Tuhan mengasihi kami manusia ciptaan-Mu. Bahkan Tuhan terima kasih Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus boleh datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus datang untuk menjadi juru selamat, untuk menebus dosa kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus Engkau lahir di hari Natal, yang boleh kami rayakan setiap tahun, bukan dengan satu kemeriahan,
bukan hanya untuk satu pesta, tapi sungguhnya Engkau datang supaya waktu kami mengingat, memperingatinya kembali, ingat akan Engkau datang untuk kami karena Engkau mengasihi kami. Maka kami rindu Tuhan di Natal tahun ini, arahkan mata kami kembali memandang kepada Engkau, memandang pada Tuhan Yesus, bahwa Engkau sungguh datang dan Engkau datang untuk kami, di tengah kami, dan karena Engkau mengasihi kami. Bahkan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau datang bukan menyelamatkan kami, tapi juga dengan ajaib Engkau juga mau menyertai kami sampai akhir zaman. Di tengah pergumulan kami, di tengah situasi pandemi saat ini, Tuhan biarlah kehadiran-Mu juga boleh kembali menguatkan setiap kami. Beri pada kami masing-masing Tuhan pengalaman yang indah untuk kami menjalani Natal tahun ini. Kami menyaksikan bagaimana Engkau Tuhan yang hadir, Allah Immanuel, Tuhan menyertai kami, Tuhan hadir bersama dengan kami dengan nyata, sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Tuhan punya caranya, ingatkan kami kembali penyertaan-Mu. Tuhan punya caranya untuk boleh menguatkan iman kami kembali. Kami boleh kembali diingatkan bahwa Engkau tidak pernah sekalipun melupakan kami. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Bahkan di tengah pergumulan kami apapun yang kami hadapi hari ini. Tuhan kiranya pilih setiap keluarga yang dalam masalah, dalam pergumulan, mungkin relasi suami istri, orang tua anak, dengan segala beban berat di tengah pandemi ini, mungkin komunikasi yang buruk, juga mungkin ada beban-beban secara ekonomi, pekerjaan yang sulit saat ini, juga beban tanggungan juga anak-anak sekolah, di mana juga ada biaya-biaya tambahan yang mungkin diperlukan, dan berbagai hal yang terjadi Tuhan. Kau tahu semua kesusahan kami, pergumulan kami, bahkan juga mungkin ada yang merasa hidup sudah lelah. Biarlah Tuhan melalui Natal tahun ini, Kau kembali hadir dengan nyata dalam kehidupan kami. Kami kembali menyadari kehadiran-Mu. Kau datang menyelamatkan kami, tapi Kau juga datang untuk menyertai kami. Bahkan di tengah segala susah kami, di tengah air mata kami, Tuhan bersama kami, menyertai kami, dan Tuhan selalu menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan punya caranya untuk menguatkan, untuk menolong, untuk berikan jalan keluar, berikan juga kelepasan dan pemulihan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, pilih kami masing sudah kebutuhan kami. Biarlah Natal tahun ini kembali penuh dengan makna, membawa kami kembali mengenal betapa ajaibnya cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena Kau dengar doa kami, naikkan dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami semua. Amin. Terima kasih atas doa dan firman-Nya, Muse. Sama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah perbincangan kita malam ini. Kiranya boleh memberkati kita semuanya di sini. Saya kembalikan kepada liturgis. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.